Viral video seorang ibu ditahan bersama bayinya di rutan Polda Banten. Polda Banten memastikan video yang beredar itu tidak sesuai dengan kebenaran alias hoax. Seperti inilah rekaman video amatir yang viral di media sosial. Dalam video memperlihatkan LA, tersangka penggelapan mobil kredit bersama anaknya yang berusia 1 tahun 2 bulan, berada di balik jeruji besi. Menyikapi video tersebut, Kepolisian Polda Banten membantah kalau keduanya ditempatkan di rutan Polda Banten, melainkan telah disediakan ruangan khusus lantaran anak tersangka LA yang masih perlu mendapatkan ASI. Bahwa saat ini benar adanya saya sedang menghadapi masalah hukum penggelapan barang fidusia. Mohon maaf, saya selama ini tidak kooperatif karena selama ini ada yang mengarahkan saya dan bilang mau membereskan masalah hukum saya. Tidak benar adanya kalau saya di sini berhukum bareng anak saya, karena selama saya di sini Polda Banten sudah memberikan ruangan khusus buat saya dan anak saya agar saya bisa memberikan ASI dan mengurus anak saya. Pengakuan tersangka dikuatkan dengan video kamera pengawas atau CCTV milik Polda Banten yang merekam kejadian ditangkapnya LA saat dibawa ke Mapolda Banten setelah beberapa tahun buron. Lantaran anak tersangka LA tak berhenti menangis, keluarga meminta LA untuk memberikan ASI. Sementara keluarga meninggalkan LA dengan dalih hendak membeli Pampers, namun tak kunjung kembali. Adalah tadi ketidakkooperatifan, kemudian penyidik khawatir ini melarikan diri. Yang melarikan diri kan tidak kooperatif. Dan kemudian dilakukan penahanan. Setelah ditahan di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Banten, penyidik menyerahkan ibu sebagai tersangka yaitu saudari LA tadi ke petugas di Ditahti Polda Banten. Dimasukkan tahanan juga hanya ibu itu saja, tidak ada yang lain. Jadi berita beredar itu tadi konfirmasi sudah kami laksanakan kepada teman-teman sekalian. Visualisasi juga ada, ibunya juga bisa memberikan pernyataan tadi. LA sempat masuk sebagai daftar pencarian orang atau DPO karena sempat kabur, hingga akhirnya berhasil ditangkap di Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Kini berkas perkara dan tersangka LA telah dilimpahkan ke Kejati. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyandi, iNews melaporkan. Polisi masih memburu pembunuh perempuan yang jasadnya dimutilasi di kamar Wisma di Sleman, Yogyakarta, di mana identitasnya sudah diketahui, sementara jenazah korban sudah dimakamkan pihak keluarga di pemakaman Karangkunti, Kota Yogyakarta. Setelah disemayamkan di rumah duka di wilayah Suryo Putran, Penembahan Keraton Yogyakarta, jenazah Ayu Intraswari kemudian langsung dimakamkan di Pemakaman Umum Karangkunti, Mergangsan, Kota Yogyakarta. Jenazah wanita 35 tahun ini menjadi korban pembunuhan disertai mutilasi. Diiringi doa dan suasana haru, peti jenazah korban diturunkan ke liang lahat yang menjadi tempat peristirahatan abadi bagi korban. Orang tua korban menyatakan dirinya bertemu dengan anaknya sehari sebelum dikabarkan meninggal. Korban berangkat kerja menggunakan sepeda motor. Namun pada sore harinya, ponsel korban sudah tidak dapat dihubungi. Keluarga berharap pembunuh anaknya dapat segera ditangkap. Sempat cerita ada masalah atau diancam, teror gitu? Enggak ya Pak? Itu ada gandeng canangnya mungkin sama mantannya dulu kalau perasaan saya. Dendam. Kemungkinan itu. Mantannya dendam sama Pak? Saya karena jujur aja. Mantan suami? Iya. Kalau diusut punya usut, sepertinya itu. Sementara itu, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta hingga kini masih memburu pelaku pembunuhan Ayu Intraswari. Polisi sudah mengantongi identitas pelaku dari KTP yang tertinggal di resepsionis Wisma. Identitas pria tersebut adalah orang yang datang menyewa Wisma bersama korban. Adapun langkah-langkah yang sudah kami lakukan adalah yang pertama kita melakukan cek dan olah TKP, kemudian kita melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit Bayangkara guna dilakukan visum dan otopsi. Untuk saat ini kasus masih dalam investigasi dan ditangani oleh tim gabungan Ditreskrim Polda DIY, Polresta Sleman dan juga Polsek Pakem. Untuk saat ini pelaku masih dalam tahap penyelidikan.
Sebelumnya, Ayu Indraswari, wanita 34 tahun, ditemukan tewas dengan kondisi tubuh dimutilasi. Korban ditemukan di dalam kamar mandi sebuah wisma di Jalan Kaliurang, kilometer 18, Pakem, Sleman. Pembunuh korban diduga membawa kabur sepeda motor serta 2 handphone milik korban. Bareskrim Polri menggerebek ruko yang disinyalir menjadi gudang penyimpanan pakaian bekas di Pasar Senen, Jakarta Pusat dan gudang di kawasan Bekasi Senin kemarin. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Ditipideksus Bareskrim Polri menggerebek ruko yang disinyalir menjadi gudang penyimpanan pakaian bekas di Jalan Samudra Jaya, Bekasi Senin kemarin. Penggerebekan dilakukan Bareskrim Polri bersama Ditjen Bea Cukai. Petugas menggeledah gudang yang diduga menjadi tempat penyimpanan pakaian bekas hasil impor atau thrifting. Penindakan ini adalah hasil tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait importasi pakaian bekas ilegal. Selain itu, hal serupa juga dilakukan di salah satu ruko di Pasar Senen Blok 3, Jakarta Pusat. Dalam kegiatan tersebut, Bareskrim Polri menemukan ratusan balpres hasil impor ilegal dari sejumlah negara. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Di Purwakarta, Jawa Barat, polisi menggerebek toko miras berkedok toko sepatu. Sementara di Jakarta, polisi menggerebek gudang penyimpanan miras di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Sebuah toko sepatu di Kecamatan Pesawahan, Purwakarta, Jawa Barat digerebek polisi usai diketahui menjual minuman keras kepada pelanggannya. Penggerebekan berawal atas adanya laporan warga kepada polisi. Di lokasi, polisi mendapati puluhan botol miras masih tersegel yang tersimpan di dalam kardus. Puluhan botol miras disembunyikan di bawah rak sepatu dan ditutup kain di sebuah ruangan. Untuk barang bukti, puluhan botol miras kemudian dibawa ke kantor Polsek Pesawahan. Kita mendapati toko sepatu yang menjual miras. Berapa banyak Pak yang didapat? Jumlah yang dapat kita sita 36 arak kecil, 12 kawah hijau, kemudian 7 arak besar dan 5 anggur merah. Dari hasil pemeriksaan, pemilik toko sepatu sengaja menyimpan miras di toko sepatu untuk mengelabui petugas. Razia akan terus digelar jelang masuknya bulan suci Ramadan. Sementara itu, sebuah toko dijadikan gudang di kawasan Palmerah, Jakarta Barat digerebek polisi. Di dalam toko, polisi mendapati ratusan miras yang tersimpan di dalam kardus. Ratusan miras ini diketahui tidak memiliki izin edar dari pemiliknya. Dalam penggerebekan ini, petugas menyita 572 botol miras dari berbagai merek dan kadar alkohol tinggi. Tadi kita mengamankan beberapa miras di 4 titik ya, dan kita sudah mengamankan sekitar 600 botol miras ilegal. Untuk penjualnya sendiri diamankan juga nggak Pak? Ya, besok kita akan undang untuk diminta keterangan. Ya. Selain berkat laporan warga, razia miras digelar jelang masuknya bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Dari Jakarta dan Purwakarta, Rizky Falufi, Irwan, iNews melaporkan. Hanya karena tidak membalas pesan singkat WhatsApp, seorang perempuan justru dianiaya kekasihnya dengan menggunakan setrika panas di Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku yang merupakan kekasih korban berhasil dibekuk aparat Polsek Kemayoran. KH, pemuda warga Jalan Sukamulia, Kemayoran, Jakarta Pusat hanya bisa tertunduk saat diringkus petugas unit reserse kriminal Polsek Kemayoran. Ia ditangkap polisi lantaran nekat menganiaya korban yang berusia 19 tahun dan tak lain kekasihnya sendiri. Aksi penganiayaan terjadi di rumah pelaku di Jalan Sukamulia, Harapan Mulia, Kemayoran pada 13 Maret lalu. Pelaku menganiaya kekasihnya dengan cara menempelkan setrika pada tubuh korban. Ironisnya, kemarahan pelaku hanya dipicu persoalan sepele, yakni karena korban tak membalas pesan WhatsApp pelaku. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, korban dianiaya oleh pelaku dengan menggunakan setrika panas tempel di tangan kanan, tangan kiri, di paha kanan maupun kiri, di bahu sebelah kiri hingga mengalami luka bakar.
Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka bakar pada bagian kedua lengan, paha kanan dan kiri serta bahu. Sementara pelaku masih menjalani pemeriksaan di ruang penyidik dengan ancaman jerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainus melaporkan. Seorang lansia di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan tewas mengenaskan setelah dibunuh istri, anak dan menantu. Ketiga pelaku diduga sakit hati karena sering dimaki dan dianiaya korban. Polisi menangkap 3 pelaku pembunuhan sadis terhadap seorang lansia yang ternyata anggota keluarganya sendiri. Warga Desa Jut 2, Kecamatan Sangaresa, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan ini digelandang ke Mapores Musi, Banyuasin. Dari ketiga pelaku, Ferdi menantu korban berperan menganiaya mertuanya dengan senjata tajam. Aksi pelaku juga dibantu istri korban, Neni, dan anak kandung korban, Francisca. Pelaku mengaku menghabisi nyawa mertuanya lantaran kesal. Istrinya sering dimarahi korban, bahkan ibu mertuanya juga sering dianiaya dan diselingkuhi korban. Ketiga pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Karena sudah 1 tahun hampir saya sudah memendam rasa sakit hati. Istri saya kan sering dimarahi karena sering main tangan di istri. Kalau dari hasil pemeriksaan karena sakit hati saja, karena korban ini sering melakukan KDRT terhadap istrinya, yaitu dalam hal ini ibu dari pelaku. Jasad korban sebelumnya dibuang pelaku di bawah jembatan Mangunjaya, Kecamatan Babatomang, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Dari Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, Ainus melaporkan. Pemirsa, gudang tempat penyimpanan bahan makanan di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur habis terbakar. Informasi selengkapnya usai jeda.